Pesan firman Tuhan malam hari ini kita akan pelajari bersama di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Di situ dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Artinya apa? Segala kekuasaan, segala kemuliaan, segala hormat itu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Tetapi hal yang sangat mengherankan di situ dikatakan bahwa Kristus menaklukkan segala sesuatu di bawah Dia. Artinya apa, Bapak Ibu? Meskipun Yesus yang adalah firman Allah, ya, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat lain dikatakan hendaklah kita mempunyai pikiran dan perasaan seperti Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengambil rupa seorang hamba. Dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Ini adalah teladan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, buat kita semua, terutama kepada para pemimpin. Apakah itu pemimpin rohani? Apakah itu mungkin gembala? Atau pemimpin dalam pelayanan? Atau pemimpin komsel atau CG? Atau itu pemimpin perusahaan? Atau pemimpin di dalam keluarga? Ada satu teladan yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Persis seperti yang Yesus kerjakan. Meskipun dia adalah Allah itu sendiri, tetapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi merendahkan dirinya. Inilah sifat yang Tuhan mau buat kita semua, para hamba Tuhan, para pemimpin Tuhan, para pelayan Tuhan, para anak-anak Tuhan, yaitu mempunyai sifat yang rendah hati. Sifat yang rendah hati itu yang Tuhan mau. Orang yang rendah hati, Bapak Ibu, dia menempatkan dirinya di dalam posisi yang rendah, meskipun sebenarnya posisinya tinggi. Tetapi orang yang sombong, dia selalu menempatkan dirinya di dalam posisi yang tinggi, padahal sebenarnya posisinya rendah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang rendah hati, dia selalu menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya. Dia selalu menganggap orang lain lebih pintar dari dirinya. Dia selalu menganggap orang lain lebih bijaksana daripada dirinya. Kalau kita menganggap diri kita lebih lebih hebat dari orang lain, lebih bijaksana daripada orang lain, lebih berhikmat dari orang lain, lebih diurapi dari orang lain, lebih dipakai dibanding orang lain, kita tidak sedang ada di dalam kerendahan hati, Bapak Ibu. Kita sedang ada di dalam kesombongan rohani. Hati-hati, Bapak Ibu. Kalau kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, jangan pernah menganggap diri kita lebih daripada orang lain, lebih dipakai daripada orang lain, lebih diurapi, lebih bijaksana, lebih berhikmat, lebih berkuasa. Firman Tuhan berkata, janganlah menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi rendahkanlah seorang akan yang lain. Kalau kita menganggap diri kita lebih bijaksana, Alkitab berkata harapan bagi orang bodoh lebih besar daripada orang tersebut. Tuhan sangat benci kepada orang yang meninggikan diri. Firman Tuhan berkata, orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan diri akan
tinggikan. Tuhan tidak suka, Bapak Ibu, apabila kita mulai dipakai Tuhan luar biasa, akhirnya kita mulai sombong rohani, menganggap diri kita lebih daripada yang lain. Dan parahnya, akhirnya kita inginkan orang lain memuja kita, mengkultuskan kita. Itu lebih parah, itu yang dilakukan oleh iblis, Bapak Ibu. Bagaimana iblis ingin dipuja, disanjung, disembah. Dia jatuh dalam dosa kesombongan rohani. Akhirnya Tuhan lemparkan ke bawah. Tuhan usir daripada surga. Detik kita semua mulai jatuh dalam dosa kesombongan rohani, detik itulah kita akan mengalami yang namanya jatuh dari kemuliaan, jatuh dari surga seperti iblis, Bapak Ibu. Di situ dikatakan kenapa Yesus melakukan itu, yaitu supaya Allah menjadi semua dan di dalam semua. Apa tujuan daripada kerendahan hati? Tujuan kerendahan hati, Bapak Ibu, bukanlah untuk kemuliaan kita, bukanlah untuk menyanjung kita, bukanlah untuk supaya orang mengagumi kita, bukanlah untuk supaya orang mengkultuskan kita, tetapi tujuannya adalah supaya Allah di dalam semua dan menjadi semua. Artinya apa? Supaya segala kemuliaan dikembalikan kepada Allah. Seberapa berhikmatnya kita, seberapa diurapinya kita, seberapapun Tuhan pakai hidupmu dengan luar biasa, saya mau berpesan buat kita semua malam hari ini. Mari kita kembalikan semua kemuliaan hanya bagi Allah, karena Dialah yang layak untuk menerima segala pujian dan kemuliaan dan hormat dan kuasa sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, apabila engkau telah selesai mengerjakan segala sesuatu, hendaklah engkau berkata, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita ini hanya hamba, Bapak Ibu. Segala kemuliaan hanya milik Tuhan, bukan milik kita. Hamba Tuhan yang sejati tidak pernah membawa orang untuk mengagumi dirinya. Hamba Tuhan sejati selalu membawa orang untuk mengagumi Tuhan. Hamba Tuhan sejati tidak membawa orang untuk mengikuti dirinya. Hamba Tuhan sejati selalu membawa orang untuk mengikuti Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di Alkitab kisah bagaimana perwira Kornelius, dia sujud menyembah kepada Petrus. Tetapi Petrus berkata supaya dia bangun, aku hanya manusia saja. Bahkan ada beberapa malaikat yang mau disembah, tetapi malaikat itu tidak mau disembah, karena kemuliaan hanya bagi Allah. Pesan firman Tuhan malam hari ini buat kita semua, para pemimpin rohani, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan. Mari kita punya sifat seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu sifat yang rendah hati. Siapakah kita, Bapak Ibu? Tuhan aja yang empunya langit dan bumi, dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Apalagi kita, kita hanyalah manusia debu tanah yang tidak ada artinya dibanding Tuhan. Siapakah kita sehingga kita berani menyombongkan diri di hadapan Allah dan mencuri kemuliaan Allah? Hari ini, jika mungkin selama ini kita tanpa kita sadari, kita mencuri kemuliaan Allah, kita membuat orang lain bangga dengan pelayanan kita, kita membuat orang lain kagum akan kita membuat orang lain menjadi pengikut-pengikut kita. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Mari biar semuanya, segala sesuatu
kita kembalikan kepada Allah, supaya Allah di dalam semua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.